Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah rahimakumullah, pagi ini insyaallah kita akan tamatkan ta'allum hadis tentang tanggung jawab orang tua pada bayi yang berusia 7 hari dalam tadabbur hadis tentang keluarga atau pernikahan. Dan telah kita kaji dari sudut historis, tausik maupun yang lainnya, yaitu hadisnya adalah diriwayatkan oleh Samurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin rohinun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabi' wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Sambungan berikutnya adalah tahlil atau uraian atau rincian syarah hadis. Kalimat kullu gulamin yang berarti setiap, perkataan kullu yang berarti setiap atau segala, itu menunjukkan secara keseluruhan. Jadi secara historis hadis ini merupakan koreksi terhadap kebiasaan jahiliyah yang hanya akikah untuk anak laki-laki. Orang jahiliyah maupun orang Quraisy orang jahiliyah maupun orang Yahudi biasanya akikah itu hanya untuk anak laki-laki, maka dikoreksi oleh Rasul kullu semua. Jadi memang syariat Islam itu ada yang menghapus gitu ya kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tempat, ada yang akomodasi apa yang terjadi di tempat itu, dan ada juga yang ngoreksi, memperbaiki atau meluruskan, dan itu ternyata sepanjang masa keberlakuan hadis itu sepanjang masa seperti itu sampai sekarang pun. Makanya syariat Islam itu bisa berbeda tatbiknya atau penerapannya di dalam kehidupan umat. Jadi syariah nama Quran dan hadis nama mutlak, tidak ada perubahan, tetapi tatbiknya, penerapannya atau mungkin filosofinya itu bisa beda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena itu menunjukkan keberlakuan, pertama keberlakuannya syariat Islam itu sepanjang masa, kedua keberlakuannya seluruh umat. Karena kalau yang tidak bisa diberlakukan di seluruh umat agama itu bisa hilang, lama kelamaan bisa menyempit gitu pemeluknya. Ya kita lihat saja kan, dalam sejarah dulu ada agama Zoroaster, sekarang kan di dunia di mana itu agama Zoroaster, atau Majusi juga ya, atau di Jepang ada Shinto, pengikutnya kan sekarang semakin berkurang. Itu juga agama-agama yang sering disebut samawi ya. Jadi seperti kayak Katolik itu kan dulu besar gitu. Sekarang walaupun ada pemimpinnya seperti paus, tapi kan itunya enggak sebesar masa silam. Jadi walaupun pausnya datang ke Indonesia, itu kan dianggap besar, itu yang hadir itu kan di televisi aja.
Tapi kan kenyataannya tidak seperti seorang bukan pemimpin dunia aja, seorang supi aja, seorang supi dari Yaman gitu kan hadirnya lebih besar. Jadi atau mursyid aja. Padahal itu hanya bukan sedunia. Jadi itu menunjukkan bahwa memang agama itu bisa kalau nggak berlaku seluruh umat karena penafsiran karena penerapannya itu semakin lama semakin kecil. Nah, al-Islam ini terpelihara karena memang salah satunya adalah adanya konsep tadi. Jadi terhadap budaya setempat itu ada yang mengakomodir dan itu teladan dari Rasul ya yang sering saya berikan contoh. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah dengan nikah dengan Siti Saudah, karena dua-duanya orang Mekah, Rasul orang Mekah, Saudah orang Mekah, dan nikah di Mekah, maka cara walimahnya gaya orang Mekah. Konsumsi yang dibagikan konsumsi Mekah, juru riasnya juga juru rias Mekah. Tapi ketika Rasulullah SAW walimah di Madinah, walaupun Rasul orang Mekah, istrinya juga Aisyah orang Mekah, dan akadnya di Mekah, tetapi karena walimahnya di Madinah, maka Siti Aisyah didangdanan, dirias oleh juru rias Madinah. Dan makanan yang disajikan juga gaya Madinah gitu. Nah itu menunjukkan ada gitu, ada penghormatan. Jadi jigana cek logikana lamun Rasul nikahna di Bandung gitu. Jigana mah juru riasnya juga Bandung, jadi makanannya juga mungkin ya nasi timbal atau ya. Jadi itu menunjukkan, makanya al-Islam itu semakin kesini kan semakin menyebar. Bahkan katanya di Eropa itu sekarang itu kalau tidak masuk Islam ya ateis gitu pilihannya itu. Jadi karena memilih agama yang lain tuh sulit ke akalnya. Nah, itu makanya di sini juga Rasul menunjukkan kullu itu koreksi terhadap kebiasaan-kebiasaan, tapi ada akomodasinya juga. Al-Mubarak Puri juga mengungkapkan bahwa Al-Bazar menerangkan bahwa orang Yahudi suka berakekah untuk bayi laki-laki saja, tidak akekah untuk bayi perempuan Yahudi. Nah, pangkal hadis ini kullu gulamin, setiap bayi yang dilahirkan, baik laki-laki maupun perempuan. Ini merupakan koreksi kebiasaan jahiliyah dan kebiasaan Yahudi. Akekahnya dilanjutkan gitu ya. Kemudian koreksinya yaitu berlaku ke laki-laki maupun perempuan, tetapi perbedaan antara laki-laki dan perempuan juga tetap berlaku. Karena untuk laki-laki 2 yang disembelihnya, untuk perempuan 1, dibedakan. Kemudian kalimat rohinun, tergadai dengan akikahnya. Apa yang dimaksud dengan rohin, tergadai itu? Dalam hukum perdagangan biasanya tergadai itu sesuatu yang ditebus, yang mesti ditebus. Kalau urusan perdagangan memang perumpamaan kaitan perdagangan itu banyak ya dalam syariat Islam itu. Dalam Al-Quran juga kan tijaratan, tunjikum, perdagangan, jual beli yang bisa menyelamatkanmu, berdagang. Ada istilah yashtari, beli, al-buyu. Bahkan ayat Al-Quran terpanjang di dunia
Itu surat Al-Baqarah 280, ya 286. Itu berkaitan dengan perdagangan, utang piutang, pergadaian. Jadi ayat terpanjang itu di dalam Al-Quran. Jadi banyak itu berkaitan dengan perdagangan. Karena memang tidak terpisahkan manusia itu dengan perdagangan. Walaupun ASN, pegawai negeri juga itu sebetulnya kan perdagangan, hanya bedanya yang dijual jasa. Jadi seluruhnya urusan perdagangan itu tidak terpisahkan. Makanya Imam Asy-Syafi'i membagi fikih kepada 4 ya. Jadi ada ubudiyah, ada muamalah, ada munakahah, dan ada jinayah. Nah, muamalah di situ urusannya banyak berkaitan dengan perdagangan, dan Rasul juga banyak berbicara tentang perdagangan. Dan di sini rohin itu kaitan dengan perdagangan adalah yang digadaikan, perpinjaman yang berarti harus ditebus. Jadi bayi yang dilahirkan mesti ditebus oleh orang tuanya. Dengan apa? Dengan akikah. Menurut riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang artinya juga sama sebetulnya, rohinun, ada rohinatun, itu sebagai gadaian yang mesti ditebus. Tapi kalau menurut Abu Daud, rohinatun, huruf tak marbutoh ya. Yang menurut Abu Thayyib sebagai mubalaghah, taknya itu banget pisan gitu. Rohinahnya teh menunjukkan amat sangat yang penting diingatkan. Makna dari perkataan ini berkaitan dengan syarat pada orang tua. Jadi syafaat pada orang tua kata beliau. Makanya disebut gadai, itu kaitan dengan syafaat pada orang tuanya. Jika bayi yang dilahirkan itu tidak diakekahkan, menurut pemahaman beliau, maka anaknya ketika wafat tidak akan mampu memberi syafaat pada orang tua. Itu yang dimaksud dengan gadai, harus ditebus. Ada juga yang berpendapat bahwa akekah ini dilambangkan tebusan gadai, karena mesti dilaksanakan sebagai kewajiban, harus ditebus. Pengertian gadai. Bayi yang dilahirkan itu dilambangkan barang gadaian, maka jika tidak ditebus pada waktunya akan hangus atau hilang. Inilah salah satu pendapat ulama yang mewajibkan akikah bagi bayi yang dilahirkan. Jadi dipahami sebagai kewajiban. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa gadaian ini berkaitan dengan rambut bayi yang kotor atau penghalang yang mesti dicukur dan diakekahkan sebagai penghilang penghalang itu, maka diistilahkan imatatul ada, sebagai pembersihan dari yang kotor, yang tidak bersih. Jadi rambut yang dibawa dari kandungan teh kotor, kudu digunulan. Walaupun juga ada pemahaman seperti Imam Ghazali yang wafat 505 Hijriah, kalau bayi itu dicukur gundul ketika 7 hari mempunyai kecenderungan penyakit riut, sakit kepala. Jadi walaupun belum perlu itu, tapi kan Al-Ghazali itu kadang-kadang kan mengungkapkan penelitiannya tuh bagus-bagus gitu ya. Dan kalau kita baca Ihya,
Al-Ghazali itu kan gayanya pertama itu pasti Quran gitu ya. Kemudian yang kedua itu hadis. Lanjutannya itu kalau suatu kajian itu hadis. Walaupun hadisnya banyak yang dhaif, makanya pernah ditahrij kan. Tahrij hadis-hadis ihya. Tapi itu urutannya seperti itu. Kalau kita baca ihya, pasti Quran dari nanti, terus hadis. Kemudian setelah hadis itu nanti pendapat sahabat tabiin, atba tabiin itu gayanya. Hanya yang perlu disoroti, dikritisi itu ya kesahihannya. Makanya ada tahrij kesahihan hadis itu. Makanya kalau Bapak Ibu mengutip hadis dari Al-Ghazali ya dilihat dulu tausiknya, keberadaannya di dalam kitab-kitab hadis. Ya minimal kitab-kitab hadis yang sudah ada sekarang kan gampang gitu ya. Di Maktabah Syamilah itu tinggal tulis aja redaksinya, 2 kecap, 3 kecap, itu kan murudul di dalam kitab apa saja. Terus tinggal klik pemanya penyelidikan apa At-Tibriji atau Nasiruddin Albani yang terakhir. Nah, itu bisa kita menilai menurut mereka hadis itu sahih atau dhaif. Nah, jadi dipahami oleh para ulama cukur akikah itu berkaitan dengan cukur itu sebagai pembersihan yang masih kotor kalau tidak dicukur rambutnya. Kemudian As-Sindi Al-Madani yang wafat 1138 menambahkan bahwa orang tua itu punya hak untuk mendapatkan syafaat dari anak yang jika tidak diakikahkan maka syafaat tersebut tidak akan didapat karena tidak ditebus. Ada juga yang berpendapat bahwa barang gadaian itu kan seperti dipegang oleh orang yang punya piutang kan. Kalau kita gadaikan mobil kan mobilnya dipegang oleh yang minjamkan duit. Walaupun mungkin fisik mobil nanti tapi minimal BPKB dan STNK-nya dipegang oleh mereka. Jadi tebus itu diambil. Gadaian itu pegang. Bisa juga makna bayi itu sebagai pemberian amanah Allah pada hamba. Maka dengan akikah mempunyai arti bersyukur. Jadi itulah banyak makna tentang gadaian. Dan dengan syukur tersebut maka akan mendapat jaminan kenikmatan, keselamatan yang diminta oleh Allah. Dengan akikah orang tua berdoa kepada Allah agar mendapat penjagaan dan keselamatan. Jadi akikah itu sebagai bukti syukur dan doa yang dipanjatkan. Menurut As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah, bayi sebagai gadaian yang ditebus dengan akikah itu sebagai perumpamaan. Kata As-Suyuti perumpamaan bukan gadaian seperti perdagangan. Ini mah karena hidup itu selalu berkaitan dengan perdagangan, baik dagang jasa maupun dagang barang, harta, maka itu juga dilambangkan seperti itu. Bila tidak ditebus, maka akan tetap berada di tangan pemegang barang gadaian. Inilah lambang keharusan, saking pentingnya berakikah. Tudbahu anhu yaumas sabi', disembelih akikahnya sebagai tebusan itu yaumas sabi', pada hari ketujuh. Jadi kalimat tudbahu anhu disembelih atas nama bayi itu dengan kata kerja majhul, tudbahu, bukan tadbahu, tapi tudbahu. Jadi disembelih.
Ini menunjukkan siapa saja yang menyembelihnya boleh. Menyembelih nama boleh bapaknya, boleh ibunya, boleh kakaknya, boleh tukang sembelih, tukang bencit. Karena di situ kan tunbahu, majul. Boleh tetangga. Karena kemudian asalkan dilakukan ketika usia 7 hari. Jadi sanes meser daging, tapi membeli hewan, kemudian disembelih. Jadi bukan membeli daging, kan ya kadang-kadang kita kan membeli aja, membeli daging pokoknya geus jadi we ka imah gitu. Ya praktis, tinggal telepon, saya akekah tukating sabaraha, jam sabaraha dipencitna tukating iraha. Nah, tapi kan di sini mah disembelih. Sembelihnya mah di mana saja terserah. Ya minimal mungkin ada yang menyaksikan penyembelihannya atas nama. Karena dikatakan anhu itu. Anhu. Itu tentang bayi. Maka sebaiknya orang tua itu bertanggung jawab. Tahu betul kambing atau domba numana nu disembelih itu. Minimal ada perwakilan lah. Ditegaskan pula bahwa akekah itu disembelih ketika bayi berusia 7 hari. Jadi masa tebusannya itu ada waktu, yaitu ketika usia 7 hari. Yang ini tidak kurang tidak lebih kalau berdasar hadis ini. Yaumas sabi', hari ke-7. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Lebih apanya? Disembelihnya. Ini tuangnya memang enggak. Pada 10 hari kemudian juga setelah disembelih simpen di freezer. Baru dimasak. Karena kebetulan akekahnya pas hari Jumat dihitung itu karena lahirnya Kamis, Jumat, Sabtu ya. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari ketujuhnya Jumat. Mangkaning di Miftahul Jannah pengajiannya Ahad, disembelih Jumat, kemudian dibagikan konsumsinya Ahad sekalian. Enggak. Bagaimana dibagikannya? Atahan atau masakan sudah dibungkus? Kan tidak disebut di sini urusan makan nama. Yang disebut mah menyembelih. Ini rek dibagi atahna mah enggak. Bagikan we atahna. Geus diprecah teh, bagikeun di kantongan, bagikeun ka tetangga enggak. Da ieu mah sekeluargana ge aya 20 orang atuh seekor kambing mah habis ku sekeluarga nya mah enggak ada. Da teu disebut kudu dikamanakeun. Diule di kuman. Pan tidak disebut. Kalau tidak disebut mah tidak disebut secara rinci. Itu berarti kan bebas dikumahakeun. Jadi jangan bikin aturan. Tapi kadang-kadang kan suka diatur oleh kita, jadi keriweuh gitu. Jadi ruwet. Jadi ruwet itu karena diatur yang tidak ada aturan. Al-Qadi Al-Bajj yang wafat 494 dalam syarah Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kitab susunan Imam Malik abad kedua Hijriah. Kullu gulamin rahnun bi'aqiqatihi yudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusamma fa illam yu'aqqa anhu yauma sabihi qabla yu'aqqu anhu ba'da dalik amla. Fahal, maksud saya sabi, fahal yu'aqqu anhu ba'da dalik amla. Jadi Al-Qadi itu bertanya, kan di situ di hadis itu dikatakan kullu gulamin rahnun. Setiap bayi dilahirkan itu rahnun, gadai dengan akikahnya yang disembelih hari ke-7. Begitu pula dicukuri dan diberi nama. Bagaimana kalau tidak?
Tidak akekah hari ketujuh? Apakah hal yu'aku anhu ba'da dalik amla? Akekah enggak setelah itu? Nah, itu dipertanyakan oleh beliau dalam kitab Syarah Al-Muwatta. Selanjutnya Al-Qadi juga meriwayatkan dari Malik. Kan Imam Malik susunan penyusun kitab Al-Muwatta'nya yang disarahkan oleh Al-Qadi. Imam Malik ya lahir 93 dan wafat 179. Dengan dua riwayat masih bersanadkan Ibnu Habib. Riwayat pertama berpendapat bahwa orang yang tidak melakukan akikah ketika bayi berusia 7 hari, maka lakukan pada 7 hari kedua. Tuh. Jika tidak, maka lakukan usia 7 hari ketiga, kemudian 7 hari keempat. Tapi riwayat keduanya berpandangan bahwa melewati hari itu tidak ada. Karena jika orang tua tidak mampu berakikah ketika berusia 7 hari, maka tidak perlu melakukannya, tidak perlu mengkodok. Karena waktunya sudah lewat, sudah kadaluarsa. Menurut Syekh Abu Bakar juga berpendapat kedua ini lebih tepat pemikirannya. Jadi yang mengatakan kalau lewat 7 hari ya udah, nggak usah saja, nggak usah mikirkan lagi. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Wahab bahwa akikah itu sama dengan manasik kurban yang waktunya terbatas. Jika waktu kurban tidak memiliki kemampuan, tanggal 11, 10, 11, 12, 13 lewat, baru mampu tanggal 14 kan enggak kurban. Jadi tidak bisa pula dilakukan baik sebelum maupun sesudah. Imam Malik juga berpendapat bahwa jika ada bayi wafat sebelum usia 7 hari, maka tidak ada keharusan akikah. Karena anhu. Nah, jika berusia 7 hari, maka disitulah kewajibannya berlangsung. Dan jika sebelumnya, maka tidak ada keharusan. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat 852 Hijriah menutup berbagai pendapat tentang akikah. Maknanya tentang murtahid yang Ibnu Hajar berpendapat sebagai Ibnu Hajmin berpendapat sebagai kewajiban yang mesti dipenuhi sebagai tebusan bayi. Ada juga yang berpendapat marhun kan dalam hadis yang sudah saya ungkap pada bulan yang lalu. Marhun yang berarti rambut bayi yang mesti dicukur. Dicukur bayi merupakan pembersihan sesuatu yang kotor. Nah, maka setiap orang digiring dengan akikahnya. Seperti sholat kan harus ada syarat-syarat. Ada yang berpendapat bahwa akikah bisa dilakukan tadi ada 14, 7, 21 dan sebagainya. Dalam sanad hadis tersebut ada yang bernama Ismail bin Muslim yang tidak bisa dijadikan dasar hukum. Jadi kalau ada ulama, ada ustadz juga yang berpendapat boleh 14, boleh 21 atau boleh kapan saja, itu berdasar kepada hadis yang dhaif. Jadi yang diriwayatkan sanadnya Ismail bin Muslim yang lemah. Jadi Imam Rafi berpendapat bahwa akikah itu berkaitan dengan kelahiran bayi, maka dilaksanakan ketika usia 7 hari. Oleh karena itu tidak bisa dilaksanakan hari lain. Abu Thayyib, Syarah Abu Daud, menandaskan bahwa berdasar hadis ini penyembelihan akikah itu disyariatkan pada hari ke-7. Jadi tidak disyariahkan sebelum maupun sesudahnya. Walau ada yang berpendapat memperbolehkan, tapi hadisnya tadi hadis dhaif. Dan oleh Nasruddin Albani juga ditandaskan bahwa hadis tersebut hadis dhaif atau lemah.
Bahkan ada yang berpendapat bahwa akikah itu kapan saja bisa dilaksanakan, itu tidak ada dasar. Itu menurut mereka. Jadi kalau di dalam kajian hadis mas saya tidak berbicara tentang hukum bagaimana sesudah itu, tapi hadisnya ada atau tidak gitu. Kalau ada sahih atau tidak gitu wungkul. Jadi kalau itu mah kan fikih nanti hukumnya bagaimana, kalau tidak mah itu berpendapat. Dan di sini tudbahu ya, disembelih. Jadi itu secara isyarat bisa juga lamun aya tetangga nu teu mampuheun. Nah, tetanggana mampu, pangmelikeun kambingna teh. Tuh bisa itu. Karena tudbahu itu kan. Jadi kan tanya lahir kan, ini lahir 7 hari ditanya itu yang miskin, mungkin ya kelihatan lah di tetangga juga kan yang tidak mampu, yang kurang mampu ya, walaupun kadang-kadang kita menyangka tidak mampu, ternyata mampu, tapi kan ditanya boleh. Begitu bayi dilahirkan 7 hari, Bu atau Pak, akikahnya hari ke-7 berarti dihitungkan oleh kita. Gaduh teh kanggo akikahnya. Oh nyata tuh geus eta da kebenaran BPJS-na untuk penuh gitu. Disesar gitu. Sehingga habis biayanya. Atau setiap abdinya akikahna mah, itu bagus itu. Jadi kan hewan mah di mana wae pan pemberian itu bagus itu. Jadi sehingga setiap bayi yang dilahirkan teh tudbahu gitu. Jadi bukan kan tudbahu mah majul, jadi siapa saja kan yang mampu membiayainya. Kan gening masjid kadang-kadang sampai hitanan massal gitu kan. Sekarang mah ada pernikahan massal. Ya bagus juga tuh yang dilahirkan pangakekahkeun. Atau diumumkan di masjid telah lahir. Hari ke-7-nya akikahnya ternyata tidak mampu berbicara, ya pangmelikeun. Itu bagus juga menurut saya tuh. Karena kenapa dalilnya? Ya tudbahu dipangmencitkeun. Kemudian Ibnu Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As menerangkan su'ila Rasulullah SAW anil akikah faqala la yuhibbullahu al-uquq ka'annahu karihal ism wa qala man wulida lahu walad fa ahabba ayyan suka anhu falyan suk anil gulam syatan mukafitatan wa anal jariyah syatun. Rasul SAW ditanya tentang akikah yang menunjukkan ukuk, itu dikoreksi, nama itu tidak boleh ukuk ya. Beliau tidak senang nama orang, nama bayi itu yang negatif, makanya memberi nama jangan yang negatif, yang bagus-bagus. Dan sekaligus beliau menjawab, man wulida lahu walad, yang dilahirkan baginya bagi si bayi dan mau yansuk, maka mau berkorban anil gulam syatan mukafitatan, bagi anak bayi laki-laki itu 2 ekor, wa anil jariyah 1 ekor. Jadi lamun boga anak laki-laki mah ya nawe 2 nyembelihnya. Di mana duitna? Pan tadi oge ti saha we? Kayak nu nyumbang mah teu nanaon. Jadi Rasul ditanya nama ukuk yang berarti durhaka, itu justru yang disenanginya akikah, bukan ukuk. Ukukul walidain kan durhaka. Jadi sebagai mansak. Kemudian beliau tandaskan bahwa untuk kelahiran bayi laki-laki akikahnya 2 ekor kambing.
Sedangkan untuk bayi perempuan 1. Dan juga Aisyah radhiyallahu anha menerangkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum anil gulam syatan. Sini amarahum kalimatnya. Anil gulam syatan. Mukafit atan wa anil jariyah syatun. Nah, di sini jelas bahwa akikah itu dengan hewan yang jelas cukup usia manasiknya, karena manasik seperti kurban. Adapun jenis kelamin yang diakikahkan boleh betina, boleh jantan. Ya tidak usah jantan. Betina juga boleh. Bahkan di sini tandaskan Ummu Qurs anil gulam syatan wa anil jariyah satun la yadurrukum dukronan kunna amtinasan. Jadi tidak masalah hewan yang disembelih itu hewan betina atau hewan jantan. Ya, kambing jantan, kambing atau domba badai jantan, badai betina. Sama tergantung kesempatannya, kesenangannya mungkin. Kan kambing betina itu lebih banyak ya dagingnya. Itu biasanya ya. Atau apalagi yang bajir ya. Jadi boleh itu. Kekah dengan betina. Hadis ini ditahqiq oleh Albani sebagai hadis sahih. Jadi untuk akikah itu sama dengan kurban. Kurban juga tidak mesti jantan. Karena akikah dengan kurban kan hewannya sama. Kunaona tuh di kita mah jalu unggul. Nyalamun betina mapan engkenan untuk baranahan kan teu bisa anakan. Tapi ari jalu mah da moal anakan teh kan. Jadi itu kebiasaan saja di kita jantan. Sebetulnya betina juga boleh. Makanya kalau di Saudi Arabia kurban itu nggak pernah dilihat jenis kelamin si hewannya tuh. Kurit langsung di pencitannya. Jadi tidak pernah ada aturan gitu. Harus jantan kurban atau hadyu. Betina juga boleh. Sana. Sama dengan onta, sapi juga. Perbedaan antara kewajiban orang tua terhadap bayi yang dilahirkan antara laki-laki dan perempuan juga yang jumlah disembelih itu bukan jenis kelamin hewan, tapi jenis yang bedakan itu jenis kelamin bayi. Laki-laki mesti 2 ekor hewan yang disembelih, sedangkan perempuan boleh 1. Itu menunjukkan bahwa laki-laki itu harus bermanfaat pada orang lebih banyak. Dan itu mah berlaku sepanjang masa kan? Ya, urusan waris, urusan pernikahan. Tanggung jawab kan? Laki-laki mah kudu ngabiayai pamajikan. Ai istri makan teu wajib ngabiayai laki-laki. Itu juga sudah menunjukkan. Dan ari jalur qawamun 'alan nisa, pemimpin dalam keluarga. Kan pemimpin itu harus lebih tinggi dalam berbagai hal supaya ada kewibawaan kepemimpinan. Makanya sejak usia 7 hari sudah bedakan laki-laki ini perempuan. Dan juga itu menunjukkan keperbedaan itu harus terus, jangan disamakan. Makanya sampai pakaian saja itu dalam syariat Islam itu kan harus berbeda. Makanya ketika 17 Agustus kemarin itu ada panitia bapak-bapak cina dipersilahkan untuk perlombaan sepak bola pakai daster.
Saya langsung protes itu si panitianya. Nggak boleh itu laki-laki pakai daster itu. Malah, ya nggak apa katanya kesenian aja. Kebetulan si panitia datang lagi ke jalan rumah saya, ke depan rumah saya pengumuman langsung nggak boleh itu. Dalam Islam tuh laknat, dikutuk laki-laki yang pakai pakaian wanita itu batalkan itu. Saya bilang kalau sepak bola ya sepak bola pakaian laki-laki aja, jangan pakaian perempuan. Kamu ingat, saya bilang panitianya Tarkan, kamu ingat kan? Itu dalam lagu Indonesia Raya bagaimana? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Dari pakai dalil Quran masih untuk percayaan, sok ku Indonesia Raya, tapan dinyanyikan ku kalian. Bangunlah jiwanya. Kemerdekaan Republik Indonesia memperingati 17 Agustus itu harus bangun jiwa, bangun badan, dan di dalam lagu itu jiwa heula. Jadi orang mah badan weh hayo sampai ayeuna. Kemarin itu masih perlombaan poli. Masih ada kan peringatan 17-an tuh walaupun sudah September. Tapi bangun jiwanya gimana? Itu makan badan itu mah bangsa kapreh catur segala macam itu kan bangun badan. Padahal di dalam lagu Indonesia Raya seimbang gitu. Bukan seimbang, bahkan harus didahulukan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ini harus dua-duanya. Peringatan 17 Agustus itu. Tuh kan karena tuh dinyanyikan unggul mah. Apakah hanya ritual saja gitu nyanyi teh lagu Indonesia Raya itu? Bahkan kan ada partai yang tidak mau pembukaan dengan basmalah atau baca Quran. Indonesia Raya mah pasti gitu kan. Ada kan di Indonesia partai yang soknya Bandungan acara-acara. Oh iya, di sini mah tidak ada pembacaan Al-Quran, bahkan doa juga nggak ada. Tapi lagu Indonesia Raya ada gitu. Nah itu kan tekan dirinya mah, bangun jiwa mah tetap ya. Bagi yang tidak percaya juga. Makanya Indonesia mah masalah urusan agama teh tidak bisa terlepas ya. Karena di lagu lagi gitu. Komo falsafah ketuhanan. Jadi memang Indonesia mah sudah agama teh udah melekat, tidak bisa terpisahkan di Indonesia mah. Agama teh, agama apapun ya. Jadi harus tetap dilaksanakan karena tidak boleh hidup di Indonesia yang tidak beragama mah, karena ketuhanan. Dasar hukum itu, ketuhanan. Ya bagi umat Islam ya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah. Bagi Kristen ya menjalankan syariah mereka gitu. Bagi Buddha, bagi Hindu semua menjalankan aturan yang mereka percayai. Jadi memang tidak bisa di Indonesia itu tanpa agama karena dasarnya adalah ketuhanan. Jadi urusan daging mah tidak disebut di sini kemanakan baginya. Kemudian wayuh laku roh suhu. Jadi ini semuanya pakai majhul. Wayuh laku roh suhu, dicukur, rambut digunduli. Jadi rambutnya bukan dipotong. Karena di dalam bahasa hadis bahasa Arab itu ada yuhlaku, ada yuksoru. Kalau yuhlaku mah gundul, boleh nang. Kalau yuksorunya dipotong. Jadi bukan diguntingan wungkul, tapi digunduli. Yuhlaku mah mengunduli rambut, dan di sini juga majhul. Artinya siapa saja yang nyukur nama untuk kudu diantaikeun gitu, sapotong sewang nggak usah, tapi kecuali kenangan aja. Kunaon eta diantaikeun digunting ku ustad heula terus kanu hadir eta mah kenang-kenangan we nya teu naon kenang-kenangan mah. Tapi bukan upacara khusus. Ai gundulna mah bisa saja dibawa we hari ke-7 itu ka tukang cukur.
kan itu langsung bersih, ke tukang cukur mah pinter. Karena di sini yuk laku siapa saja, bukan hanya ustadz yang nyukurnya, siapa saja gunduli. Tapi kan kita mah di shooting tiap, ya kakarak ayo apa, ayeuna ya mengpeng aya nepi ka kolot moal dicukur rame-rame jadi rame. Ada kenangan, cuma nggak masalah, itu budaya. Jadi rambut bayi ini adalah akikoh juga yuhlaku yang digunduli, yuhlaku yang digunduli, dicukuri ketika berusia 7 hari itu. Makanya tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Itu ada kaitan dengan ya, kesehatan jasmani dan rohani. Dan diriwayatkan juga dari Abu Thalib, Ali bin Abu Thalib, maksud saya yang wafat 40 Hijriah. Aqqa Rasulullah SAW anil Hasan bisatin. Tuh, Rasul kan berakikah untuk Hasan. Jadi kakeknya itu mah, Hasan mah ku Rasul akikahnya, disembelihnya ku Rasul. Wa qala ya Fatimah, lalu Rasul bersabda kepada putrinya, istri Ali, ya Fatimah, ahliki ra'sahu, cukuri, gunduli rambutnya, watasoddaqi, dan bersedekahlah bijinati sya'rihi fiddah, dengan setimbang rambut. Waqala fawazanathu, maka beliau menimbang, pakana waznuhu dirhaman, sehingga seharga sedirham, au ba'du dirhamin, atau sebagian. Dan itu yang disedekahkan. Jadi si rambutnya ditimbang dan diukur timbangan perak. Bagaimana kalau emas? Karena kalau melebihan mah bagus. Di urang mah kan perak tidak jadi standar. Hari dulu mah di zaman Rasul kan perak emas itu standar perdagangan. Perak itu di zaman Rasul sahabat kan emas itu harganya 10 kali perak. Emas itu. Duka sekarang di Indonesia emas itu harganya 10 kali perak atau tidak? Sekarang emas antam itu kan 1,5 juta ya. Berarti perak 150.000. Kalau 1 gram ya sodakoh 150.000. Jadi hadis ini menurut At-Tirmidzi merupakan hadis hasan gharib. Tapi menurut Nasir Albani itu sebagai hadis hasan. Dirham adalah uang perak yang pada saat itu senilai 1/10 harga emas. Jadi bisa ditimbang dengan emas yang kemudian dinilai harganya, harga emas tersebut bisa juga. Jadi bukan hanya daging akikah yang disedekahkan, tapi juga berupa uang senilai emas atau perak. Dalam hadis yang telah dikutip, ditarikh pada waktu yang lalu kan, falamma jaa Allah bil Islam kunna nadbahusah wa nahlik ra'sahu wa nulattihu bija'faron. Diriwayatkan juga bukan hanya bersedekah tetapi juga melumuri kepalanya dengan ja'faron, atau ja'faron itu minyak wangi. Bija'faron au gerihi minal khuluq. Makanya kata Abu Thayyib yang dimaksud dengan ja'faron itu minyak wangi, atau ja'faron itu nama, atau ja'faron minyak wangi. Tapi melambangkan ja'faron itu minyak wangi tanpa alkohol. Bukan kaitan dengan najis, tapi memang ada kemungkinan tanpa alkohol minyak wanginya kepada lamut gunul itu. Namun mengandung alkohol bisa bermakna negatif gitu.
Kemudian wayusamma, diberi nama yang baik-baik ya. Kita lihat takwilnya sekarang. Tanggung jawab orang tua terhadap anak ketika 7 hari berarti memberi nama tadi sama akekah, tudbahu, yuhlaku, ngunduli, kemudian melumuri hadis terakhir dengan minyak wangi, dan yang kelima bersedekah seharga timbangan itu. Siapa yang bersedekah, siapa yang membiayai akekah? Ternyata Ali bin Abi Thalib putranya Hasan oleh Rasul. Jadi biayanya memang nggak tisawae gitu. Kita tangga gimana? Ya kalau tidak mampu mah bicara aja ke tetangga. Jadi supaya ditebus gitu akekahnya. Kalau tidak mampu ya bicaralah pada orang kaya. Kalau tidak ada orang kaya yang donatur ya udah lepas. Jadi 5 tanggung jawab orang tua terhadap bayi. Bayi itu tergadai. Kalau tidak ditebus tidak kemiliki. Kemudian hewan akekah disembelih ketika usia bayi 7 hari. Jadi ketentuan dan batasan waktu itu terbatas. Kemudian nama bayi itu merupakan panggilan. Harus dipilih yang baik-baik. Karena melumuri minyak, pilih yang tidak pakai alkohol. 7 bersedekah minimal seharga perak atau seharga emas. Tatbiknya kulu itu sebagai koreksi terhadap yang berlangsung, yang menunjukkan laki-laki dulu mah hanya bagi laki-laki saja, padahal dikoreksi oleh Rasul. Maka penerapannya baik laki-laki maupun perempuan. Dan karena di sini tidak disebut siapa pelakunya, boleh siapa saja yang membiayainya. Rohin, tergadai yang mesti dilaksanakan. Akikah dan tudbahu tadi penerapannya anhu dan seterusnya, ini yaumas sabi, ketentuan yang harus ditetapkan oleh yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Yaumas sabi, hari ke-7, ya jelas waktunya mesti tepat bahwa ditebusnya mesti hari ke-7, jangan lebih jangan kurang. Bila akikah sebelum ke-7 maka belum waktunya. Bila sudah lewat, maka sudah terlewat. Kemudian wayuhlaku ra'suhu, gundul. Dan banyak pendapat bahwa gundul itu merupakan utama. Oleh karena itu mesti taat pada Rasul. Tentu sambil diteliti. Mangga itu mah oleh para ahli, peneliti. Apa sih sebetulnya, bagaimana kaitannya dengan kesehatan sampai tepat waktu 7 hari lamun can kapangi, berarti penelitiannya belum selesai. Penelitiannya belum selesai. Itu mendorong kepada penelitian. Kenapa kudu dicukuri ketika usia 7 hari? Apa rambutnya? Kan itu secara kimiawi, farmasi dan lain sebagainya harus nama begitu bayi dilahirkan teh rambutnya itu diselidiki, dicukur kumaha. Nah, itu mendorong bagi kita untuk penelitian. Dan sekarang makan penelitian dalam bidang kimia, farma segala macam itu kan di universitas Islam juga sudah ada ya. Di UIN juga kan sudah ada jurusan itu. Di teknologi penelitian. Bayu sama diberi nama itu kenapa harus baik? Kenapa Rasul suka mengoreksi nama yang kurang bagus? Itu kaitan dengan kebanggaan. Kebanggaan orang tua pada anak dan kebanggaan si anak itu sendiri. Dan juga ini merupakan lambang tasyakur,
Alhamdulillah tuntas kajian hadis ini, insya Allah bulan depan ke hadis berikutnya. Jadi kalau sudah 7 hari, bagaimana setelah 7 hari sampai 2 tahun tanggung jawab kita. Kita mah sampai berurutan hadis-hadis munakahatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.